masih kebanyakan petani-petani ini menggunakan sistem tradisional, di mana dia memberikan pakan ad libitum lah, selama dia bisa dapat kasih tapi tidak terhitung dengan kebutuhan. Seperti itu yang mengakibatkan kadang mereka kalau dihitung secara detail mereka sebenarnya tidak untung, seperti hanya mereka itu menabung gitu loh. Bagaimana mencoba untuk kita itu menerapkan sistem modern, di mana bagaimana kita beternak itu benar-benar ketemu profit yang sesuai gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanto dari peternakan tim Bumiku Hijau Farm di Jogja dengan alamat Sleman, Condong Catur. Di Bumiku Hijau ini kami itu menyiapkan dari breeding juga fattening kita siapkan, sehingga nanti dari kontak hasil kita sendiri, kita fattening sendiri dan kita kelola sendiri sampai untuk segmen pemasaran. Untuk kelas domba kita lokal ada, terus dari Dorper juga ada, cuma hanya sedikit. Dan sekarang kita lagi perkembangbiakan di yang ini, ke impornya kita pakai Awasi. Bumiku Hijau ini awal memang dari owner sendiri ya. Untuk lebih detailnya saya kan juga belum begitu mengupdate, sehingga kan memang saya masuk di sini dari Bumiku Hijau ini berawal dari susu dulu. Terus mulai merambah ke fattening, terus sampai ke media tanam juga seperti itu, dan akhirnya juga ke fattening, dari pengelolaan nanti ke akeko juga seperti itu. Untuk kendala ini kebanyakan memang rata-rata itu bagaimana kita merubah pola dari konsumen yang dari segi konvensional menjadi modern seperti itu. Katanya dari konvensional tadi semacam kalau kita pemeliharaan dengan sistem pakan, sistem kawin, itu kan juga masih kebanyakan petani-petani ini menggunakan sistem tradisional, di mana dia memberikan pakan ad libitum lah, selama dia bisa dapat kasih tapi tidak terhitung dengan kebutuhan. Seperti itu yang mengakibatkan kadang mereka kalau dihitung secara detail mereka sebenarnya tidak untung, seperti hanya mereka itu menabung gitu loh. Bagaimana mencoba untuk kita itu menerapkan sistem modern, di mana bagaimana kita beternak itu benar-benar ketemu profit yang sesuai gitu. Breeding kita sistemnya kita pakai sistem koloni. Jadi dalam konteks satu koloni kita pakai satu jantan dengan ketemukan dengan 10 ekor betina. Seperti itu. Dengan sistem koloni ini berarti kita benar-benar kita tidak harus katakanlah memakan tempat, satu. Kedua, benar-benar kita bisa membentuk siklus, di mana dalam konteks kebuntingan itu dalam per berapa ekor kita bisa memperoleh gitu loh. Dari 1:10 ini 1:9 yang selama saya kelola ini, selama saya analisa ini 1:9 dari produksinya. Dari ini yang dari prolific bisa keluar 5. Kita pilih yang prolific keluar 5. Terus ya ada yang 3, ada yang 1 juga ada. Tergantung juga dari nanti USG kita. Karena kita juga untuk mengecek kebuntingan dengan menggunakan alat USG, di mana kita bisa mengetahui berapa jumlah kebuntingan yang ada di dalam rahim domba tersebut. Untuk domba kita dengan kebuntingan prolific, dengan kelahiran nanti prolific, kita pakai untuk tambahan susu untuk memenuhi kebutuhannya. Pakan kita yang di breeding kita ada juga untuk pakan penguat, dan ditambah juga dengan rumput lokal lah kita pakai. Terus kalau yang di fattening kita pakai complete feed. Ini untuk breeding, berarti untuk breeding ini kita berikan pakan penguat ya dari 200 sampai 300 gram. Selebihnya kita pakai rumput ad libitum.
selama tersedia untuk itu, karena juga untuk memacu nanti proses dari kualitas susunya juga karena breeding. Kalau di fattening kita dengan perhitungan 4% bobot, dan kita pemberiannya itu sedikit tapi sering. Jadi kita nggak opsi pagi siang sore, tidak, tapi dari kontak kita per jam kita kasihkan per jam. Jadi selama kita sekali pemberian bisa habis 1 jam tambah sehingga benar-benar bisa masuk semuanya. Fattening ini rata-rata ketemu di 250 gram untuk jantan lokal. Kalau untuk betina lokal kita ketemu di 180 gram minimal. Untuk total keseluruhan kalau terisi semuanya di sini 450. Makan sekarang lagi posisi di breeding. Kita breeding juga memang kemarin juga banyak permintaan yang baru kita kirim. Jadi kita belum ambil semuanya. Kalau di sini sendiri dengan kapasitas 450 hanya dengan pakan complete feed, cukup dengan 1 anak kandang udah cukup. Background saya berawal dari bidang peternakan juga. Saya lulusan peternakan Universitas Diponegoro di tahun 2003 di kontek jurusan manajemen peternakan. Untuk pengalaman saya sudah biasa di breeding peternakan dari ayam, kelas unggas, sapi juga pernah, kambing domba udah biasa, dan semua binatang yang bisa saya pernah pegang juga dari breeding anjing udah, bahkan sampai ke yang sekarang lagi booming di Merpati juga sudah. Motivasi yang jelas kan bagaimana kita bisa membangun sistem ekonomi lah, dimana kita tuh bisa memindset pola pikir untuk bagaimana kita berjalan untuk mencari uang itu tidak seperti kita itu bekerja gitu loh. Untuk breeding ini sebenarnya kan bagaimana kita mensiasati supaya ketemu apa yang kita inginkan. Jadi dalam konteks breeding ini, apa yang kita tuju pertama itu dari genetik apa dulu. Kalau masalah genetik, untuk breeding ini pertama adalah indukan jantan yang kita pakai. Dan kedua itu indukan betina. Indukan betina itu ya bagaimana kita mencari yang benar-benar sehat, cukup umur, dan kalau bisa dengan domba tadi dengan darah prolific. Untuk masalah motivasi ini paling tidak kan bagaimana kita ini mempunyai sistem kewirausahaan, pola pikir kewirausahaan di mana kita bisa membuka lapangan usaha untuk membantu rekan-rekan kita juga yang saat-saat ini kan juga untuk masa-masa susah, dan juga bagaimana lowongan pekerjaan itu juga susah. Jadi bila mana kita mempunyai pola pikir mandiri, sehingga bagaimana kita bisa mengembangkan pola pikir kita menjadi seorang wirausahawan, itu otomatis nanti akan bisa membantu kita juga untuk bagaimana memindset pola pikir kita, sikap kita, supaya kita bisa mandiri dan menjadi pengusaha. Terima kasih sudah berkenan berkunjung di Bumiko Ijo Farm, dan semoga bermanfaat untuk kedepannya, sehingga menjadi motivasi buat para pemuda yang pengen mempunyai jiwa wirausahawan untuk bisa mengembangkan sistem peternakan modern, sehingga bisa untuk membantu rekan-rekan yang sekarang ini katakanlah untuk mencari pekerjaan susah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.